Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 SD Muhammadiyah Inovatif Badrono. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, di pagi hari ini yaitu di hari Senin tanggal 12 April tahun 2021, kita akan belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran pertama. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita peroleh bisa menjadi lebih bermanfaat. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Ya, kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya, salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Malam ini, lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Beni. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Beni terputus. Nah, di sini ada percakapan antara Beni dengan ayah Beni. Beni berkata, "Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya?" Ayah Beni menjawab, "Masih menunggu perbaikan gardu listrik, Beni." Dan Beni bertanya lagi, "Oh begitu, dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, Ayah?" Ayah Beni menjawab, "Suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang." Beni berkata, "Wah, jauh sekali." Nah, kemudian ayah Beni menjelaskan, "Benar, Beni, listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya." Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini ada suatu teks yang berjudul Air dan Listrik. Nah, kalian bisa membacanya sendiri. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, di sini akan Ahmad jelaskan tentang fungsi lingkungan bagi kehidupan. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Misalnya nelayan memperoleh nafkah dari laut, kemudian petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian, kemudian pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengolah bahan-bahan dari lingkungannya. Manfaat yang kedua adalah lingkungan sebagai tempat bekerja.
Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Nah, hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya, atau yang sering disebut sebagai makhluk sosial. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, kemudian manfaat lingkungan yang ketiga adalah lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambahan lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh, dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tak bisa hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggalnya. Mungkin hanya ini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas kalian cukup menulis kembali manfaat lingkungan yang sudah Pak Mat jelaskan tadi ada 3. Nah, kalian tuliskan itu beserta penjelasannya. Gitu ya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini kalian bisa memahaminya. Mohon maaf apabila Pak Ahmad ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.